Satu, pengertian ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari pambean dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pambean suatu negara ke dalam negeri. 2. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, sebagian sumber menerima devisa. 2. Menjaga stabilitas harga dalam negeri. 3. Meningkatkan daya saing. 4. Meningkatkan pasar. 5. Memperluas kesempatan kerja. 6. Meningkatkan konsumsi agregat. 7. Memperluas alih teknologi. 8. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Perbedaan sumber daya manusia. C. Keuntungan dari adanya spesialisasi. D. Selera atau kesukaan. C. Perbedaan teknologi. F. Penghematan biaya produksi. G. Perbedaan kondisi sosial budaya. Kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. A. Kebijakan proteksi oleh pemerintah baik antara negara maupun regional. B. Apresiasi depresiasi mata uang dalam negeri. C. Kualitas sumber daya yang rendah. D. Perbedaan sistem pembayaran. E. Terjadinya perang. F. Tingginya biaya transportasi karena jarak antara negara yang relatif jauh. 4. Kebijakan perdagangan internasional. Contohnya, kebijakan perdagangan internasional antaranya adalah sebagai berikut. 1. Subsidi. 2. Kontrol valuta asing. 3. International Commodity Agreement. 4. Dumping. 5. Tarif. 6. Diskriminasi harga. 7. Larangan impor. 8. Kota. 5. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuan diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengendalikan tingkat ekspor dan impor. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Menyehatkan neraca pembayaran. 6. Alat pembayaran internasional. 1. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung. Itu artinya pembayaran menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang. 2. Pembayaran wesel adalah janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah uang yang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dalam surat wesel tersebut. Artinya wesel bayar juga bisa disebut surat utang. 3. Pengiriman cek, yaitu importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih di negara eksportir. 4. Letter of credit adalah dokumen yang sengaja dikeluarkan pihak bank untuk menjamin pembayaran dari pihak importir kepada eksportir. 7. Neraca pembayaran internasional. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. 2. Tujuan dan fungsi. A. Memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. B. Pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. C. Mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional. 3. Komponen neraca pembayaran terdiri atas transaksi dan neraca moneter. Transaksi berjalan merupakan gabungan dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Devisa. Pengertian devisa adalah seluruh valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta di suatu negara yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional.
Sumber-sumber penerima: A. Kegiatan ekspor, B. Kegiatan sektor peristiwa, C. Pinjaman luar negeri, D. Investasi asing, E. Hadiah, hibah atau bantuan luar negeri, F. Dividen dari panenan modal di luar negeri, dan G. Pendapatan TKI di luar negeri. Sekian, terima kasih. See you guys.